of green, red roses too. I see them blue. Hari ini adalah rasa syukur yang luar biasa untuk kami sekeluarga, anak dan istri saya. Saya merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, sesuatu yang saya nggak ngerti. Kenapa ada Hanifah Harta Nusantara ini dan teman-teman berbicara tentang Oswell? Karena kami memang nggak merencanakan untuk sebuah perusahaan multi level, sebuah perusahaan berbasis jaringan, dan saya juga nggak pernah merencanakan itu semua. Bahkan sejak awal ketika saya belajar tentang jaringan, saya katakan ini satu-satunya hidup saya pada saat itu. Tetapi satu hal adalah bahwa semua boleh terjadi karena ada Tuhan, karena ada sesuatu keadaan yang memaksa saya untuk memilih sesuatu yang sangat sulit. Ketika bulan Februari saya ketemu dengan Dr. Anto melalui telepon. Saat itu saya nggak tahu perasaan saya seperti apa. Ketika dia berbicara tentang leader-leader sudah pada nggak punya harapan. Ketika dia berbicara tentang sekarang ini rasanya Pak, mereka ini membutuhkan pertolongan kita. Saya nggak ngerti harus berbicara apa. Ketika Dr. Anto datang ke rumah, kemudian dia berbicara panjang lebar tentang keluhan member. Ketika leader-leader sudah pada putus asa dan mereka nggak punya semangat lagi untuk menjalankan bisnis, dan yang terlebih sakit bagi saya adalah ketika Dr. Anto mengatakan mereka bisa keluar dari pekerjaannya. Mereka ini sekarang nggak punya harapan lagi. Mereka melihat bahwa kamu harus bertanggung jawab terhadap ketika mereka keluar. Mereka menggantungkan perusahaan yang itu, tapi sekarang mereka nggak punya harapan. Saat itu saya tercapek-capek. Saya nggak tahu harus berbicara apa saat itu. Saya hanya katakan kepada Dr. Anto, tunggu 2 bulan, saya akan berdoa. Tunggu 2 bulan, saya akan memberikan jawaban. Saya nggak ngerti harus berbicara apa. Sepulang Dr. Anto, saya berbicara dengan istri saya dan keluarga saya. Kemudian saya katakan, apa yang saya harus lakukan? Ketika member-member di Kristen sudah tidak punya harapan. Bagi saya, hidup saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Sekali hidup saya, biarlah saya boleh berguna bagi banyak orang. Saya tolong banyak orang. Meskipun mereka menghantam saya dari belakang pun saya tidak peduli. Saya hanya punya satu. Tuhan yang katakan saya harus nolong satu orang. Banyak orang yang mengatakan di luar sana apapun juga saya tidak peduli. Setelah saya tolong dia mentung, setelah saya tolong dia menggigit, saya tidak peduli. Banyak orang yang mungkin sakit hati dengan adanya Oswell, tapi bagi saya lebih mencintai teman orang yang nanti akan berangkat hidupnya. Ketika saya ingin memutuskan
akan kembali ke perusahaan yang lama. Kemudian istri saya katakan bahwa coba dipikirkan lagi, apakah nanti jauh lebih baik atau kita memang membuatkan sebuah solusi baru untuk teman-teman. Kemudian dari doa saya berdoa, keputusannya adalah saya harus keluar dari perusahaan lama. Walaupun ini sakit, kita yang membesarkan, kita yang berjuang, tetapi saya harus tinggalkan. Itu sakit bagi saya, bukan karena saya kalah, enggak, tapi karena saya mencintai teman-teman. Saya rela apapun saya lakukan untuk teman-teman. Kemudian kita putuskan untuk kita keluar. Dan ternyata seorang hati, ternyata Tuhan memang selalu nyata di dalam pendirian Oksigen itu. Saya nggak nyangka hanya dalam waktu 1 bulan 21 hari dari tanah sawah sudah bisa menjadi tanah yang sudah diuruk, bangunan yang sudah berdiri. Apapun itu, sesungguhnya ini bukan pabriknya. Sesungguhnya pabrik yang akan kita bangun adalah jauh lebih besar, yaitu di tempat ini. Kemudian sampai ke depan sana kita akan bangun lagi baru. Tapi waktu memang mengkondisikan kita untuk berbuat tahap demi tahap. Pembangunan dimulai pada tanggal 7 Mei. Mesin saat itu juga kita sudah kontak. Untuk kita paling lama itu adalah untuk pemesanan mesin pilih sama mesin proses. Dan paling sulit adalah ketika saya berbicara dengan dokter fisik untuk meminta mesin MRT. Bagi saya ini nggak masuk akal. Saya sudah diganggu sedemikian, saya harus minta bantuan lagi. Tapi bagi saya, demi teman-teman, demi semua, saya rela melakukan ini. Dan saya tahu tanggapannya luar biasa, tidak seperti yang saya sangka. Yang biasanya mesin kita beli 3 bulan, bahkan 4 bulan baru jalan. Tetapi ajaibnya, ketika kita memesan mesin, 2 minggu kemudian kita sudah dikabari mesin sudah siap. Itu hal yang sangat sulit saya mengerti. Tetapi Tuhan mengerti bahwa kita membutuhkan untuk segera. Dan dia membatalkan customer di luar negeri dari Cina, dan kemudian Cina mengalihkannya ke tempat lain. Bersyukur kepada Tuhan karena dia luar biasa. Banyak hal yang saya mengerti. Bahkan ketika kita membutuhkan support karena asuransi, karena bank, Tuhan sediakan satu demi satu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Ketika saya membutuhkan asuransi, seorang teman saya lama, kemudian ketemunya hanya makan pagi, saudara. Saya sampai sini makan pagi di Palu, kemudian ketemu dengan Danio, teman lama saya. Kemudian ketika kita berbicara, kemudian solusinya sungguh luar biasa. Dia akan membackup setiap asuransi kita hingga usia 70 tahun. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tapi bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Maka ketika membuat sebuah goal, saya mendapatkan perjanjian
mereka katakan ini kebetulan ada Pak Dhani. Pak Dhani ini adalah orang Bandung. Dia adalah seorang pembuat mul botol. Saat itu kita nggak tahu kita mau membuat botol seperti apa. Kita hanya mengalir terus-menerus menurut tuntunan Tuhan karena kita nggak ngerti mau seperti apa. Bahkan proses-proses kita botolnya kan berbeda dengan botol yang kita ada sekarang ini. Tetapi ketika saya datang sampai kita berdiskusi, sampai kita makan, sampai kita pulang, saya nggak tahu cerita akhirnya seperti apa. Ternyata hari itu harusnya Pak Dhani itu pulang ke Bandung. Menurut jadwal pesawat adalah jam 2 siang. Kalau benar-benar jam 2 siang, maka saya ketemu dia jam 12 pasti tidak memungkinkan. Tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang saya saksikan, yaitu bahwa tiketnya dia itu salah cetak, betul. Tiketnya dia yang harusnya jam 14 dicetak jam 16.00. Saya nyatakan seandainya jam 14 botol oksigen tidak akan ada sampai hari ini. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Bahkan tiket saja dia buat meleset saudara jamnya. Kita ngomong apa yang terjadi. Saya hanya satu hal, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu pimpin. Bukan hanya kita, saudara-saudara karena di sini pun pasti ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Banyak hal yang terjadi yang saya tidak mengerti. Ketika doa pagi, hati nurani saya terusik dan seolah-olah mengatakan bahwa ayo ajak setiap teman-teman member untuk berdoa bersama-sama di rencana pabrik ini atau di pabrik. Saya kebingungan, saudara. Saya kebingungan akan doa bersama-sama dari kitab agama. Saya nggak pikiran sama sekali, nggak pernah sama sekali terlintas dalam pikiran saya, dan saya nggak punya pengalaman apa-apa. Kemudian saya tanya beberapa teman, ada Pak Rosis yang datang, saya telepon, saya cerita, Pak, kok ada suara hati nurani saya ketika saya berdoa untuk berdoa bersama-sama lintas agama. Menurut Bapak gimana? Ternyata konfirmasi teman-teman saya telepon Pak Yanto, saya telepon Dr. Anton, saya telepon Pak Iqbal, saya telepon siapa untuk meminta konfirmasi. Apakah boleh doa bersama-sama lintas agama? Ya? Saya berlaku bilang menit. Mereka semua menyambut luar biasa. Dan terbukti saudara-saudara ada di tempat ini adalah satu. Kita sudah dapat MRT water. Mesin ada, mungkin belum ditempatkan di pabrik, tetapi masih ada di ujung sana. Karena pembangunan belum jadi, masih jalan terus. Kemudian mujizat terjadi lagi, seorang teman memperkenalkan saya dengan seseorang yang memiliki teknologi yang sama, yaitu MRT energi. Saya nggak tahu ini apa, saya nggak tahu ini seperti apa. Tetapi ketika saya diskusi, hanya satu hal adalah bahwa ini dibutuhkan masyarakat Indonesia. Energi, lampu, penerangan akan membawa dampak masyarakat Indonesia akan makmur, anak-anak akan bisa belajar. Apa yang namanya komputer, apa yang namanya belajar malam di tempat-tempat yang tertentu.
ada listrik. Tetapi kalau ada listrik dari MRT ini, saya melihat Indonesia akan bangkit karena kita. Saya tidak tahu, saya hanya katakan bahwa visi saya adalah visi pribadi. Visi saya ingin membangun Indonesia di daerah yang terpencil akan ada listrik di sana. Amin. Di daerah yang terpencil akan ada air di sana. Di daerah terpencil akan ada subur dan masyarakat akan menjadi makmur. Itu satu tugas yang mulia bagi kita. Tangan ya. Tapi jangan bebankan kepada saya, tidak saya, istri maupun anak saya sendiri. Tetapi saya bebankan kepada teman-teman semua. Mari berbagi untuk masyarakat Indonesia menjadi makmur. Mari berbagi untuk mereka semua menikmati yang kita nikmati di kota-kota. Saya katakan bahwa satu teknologi yang di dunia belum ada, hanya diberikan kepada kita. Saya tidak melihat ada satu keanehan yang luar biasa. Kenapa nggak diberikan kepada mereka-mereka yang mungkin memiliki uang yang cukup, teknologi yang cukup, ataupun mereka melihat yang menyebarkan itu lebih banyak. Tetapi kenapa kita? Itu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada teman-teman. Kenapa kita? Mungkin ada dua teman yang mengatakan bahwa Tuhan akan berkarya melalui kita semua. Itu yang akan. Amin. Bahkan saya percaya dunia akan melihat Indonesia menjadi barometer luar biasa ini. Saya melihat Indonesia bukan negara lagi yang miskin, bukan negara lagi yang terbelakang, tetapi bersama Oksiwel, bersama teman-teman member UIN semuanya, Indonesia akan menjadi luar biasa di kancah dunia. Hanya satu adalah ketika kita mengalahkan setiap usaha bisnis kita di dalam nama Tuhan. Sebelum kita memulai usaha, bersihkan hati kita dari semua masa lalu kita, dari semua rasa dengki kita, dari semua hal-hal yang Tuhan izinkan ini semua terjadi. Mari semua teman-teman member yang saya cintai, mari kita hanya berbicara Oksiwel berkarya untuk bangsa. Tidak usah ceritakan bisnis orang lain, nggak usah ceritakan jeleknya, baiknya, buruknya kita maupun orang lain, nggak usah dibandingkan. Kalau Tuhan sudah berkarya, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan berkati luar biasa. Barokah akan terjadi di dalam setiap kita. Nggak usah ceritakan lagi orang lain seperti ini. Saya katakan, kalau kita sudah mengalami rasa dihina, kalau kita sudah mengalami rasa diinjak-injak, kalau kita sudah mengalami rasa ditekan, kalau kita sudah mengalami rasa tidak pernah dihargai, saatnya Tuhan akan meninggikan kita yang mau setia, yang mau terus berpijak kepada kebenaran dan mau berbagi kepada sesama kita. Hanya ada satu hal menurut saya, jalan hidup kita bukan ditentukan kita mau sukses atau enggak, tetapi marilah kita menuju pada kehidupan yang mulia, yaitu ketika kita berbagi kepada sesama, nama kita dikenang banyak orang. Orang itu yang menolong saya memperkenalkan bisnis ini, dan kami sekeluarga telah dibantu, ditolong
dan menjadi seperti sekarang ini. Itu adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa. Saya hanya tahu, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Hanya satu yang saya tahu, hati saya hanya berserah kepada Dia. Untuk kita dituntun setahap demi setahap. Saya nggak tahu ke depan mau seperti apa. Yang penting satu, taat, setia kepada ajaran kita. Kalau kita mau melakukan, biarlah tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang sederhana, tindakan-tindakan yang terpuji, tindakan-tindakan yang menyebabkan setiap orang akan ditolong oleh kita. Lampu di sana dihidupkan lagi itu 1000 watt. Saya katakan kepada Pak Diarto tadi, Pak, coba dipegang. Itu dingin, itu adem, dan itu wattnya 1000 watt terangnya, tetapi itu akan membuat Indonesia akan menyala. Amin. Banyak orang yang diberkati, tetapi jangan dibenturkan dengan institusi-institusi seperti PLN yang lain. Salah satu teman tadi bertanya, Pak, PLN akan dirugikan itu? Enggak. PLN akan sangat diuntungkan, saudara. Saya ketemu dengan beberapa pejabat PLN, kemudian dia katakan begini, Pak, saya ini nggak tega ketika saya harus sweeping listrik. Itu ternyata pencuri-pencuri listrik itu adalah masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat yang nggak punya. Saya nggak tega, Pak, kalau memang saya harus seperti itu. Kalau ini terjadi, orang-orang akan hanya dengan 15.000 mereka memiliki penerangan cukup. Amin. Dengan hanya 25.000 rupiah setiap bulan mereka bisa menerangi rumahnya, bisa belajar untuk anaknya. Anaknya menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang bisa sekolah yang tinggi. Menurut saya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan PLN akan sangat diuntungkan karena dia akan supply tenaga-tenaga besar ke industri tanpa dia kekurangan strom, karena kehilangan strom di sana sini. Bagi kita berjalan untuk berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan, orang-orang yang kecil. Maka saya katakan bahwa jangan-jangan nanti tidak ada orang miskin lagi di Indonesia 5-10 tahun lagi karena kita berbagi kepada mereka. Hanya satu hal, mari kita landasi setiap langkah usaha kita hanya di dalam doa, hanya di dalam rasa syukur, hanya di dalam rasa bahwa ada Tuhan yang memimpin hidup kita. Semoga pengalaman Oksiwel ini membawa barokah kepada setiap kita, berkat kepada setiap kita. Satu hal adalah bahwa Tuhan itu ada, dan mari beriman kepada Tuhan jauh lebih kuat lagi setiap langkah kita. Mari kita alaskan hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah pemilik alam semesta dan bumi ini, dan tubuh kita pun itu adalah miliknya. Dan ketika kita kembali ke sana, hanya ada satu hal, apa yang sudah kamu lakukan kepada setiap insan-insan manusia yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak kelihatan, tetapi teman-teman, tetangga kita, orang-orang kita itu butuh pertolongan kita. Ketika kita berbagi kepada orang yang nggak punya, ketika kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, itu satu hal. Kita sudah bersedekah dan berbagi kepada Tuhan, melewati orang-orang itu. Itu adalah ujian daripada kita. Menurut saya adalah, ayo tunjukkan karya kita kepada orang-orang lain di sekitar, dan itu adalah iman sejati yang sesungguhnya. Amin. Satu
Satu hal yang saya minta adalah jangan kami bertiga ini yang dihadapkan kepada setiap hal yang akan menjadi kendala di depan yang saya lihat tidak kecil, tidak mudah. Karena setiap pohon yang tinggi, anginnya akan sangat-sangat besar. Saya mohon teman-teman semua member Oksimen sebagai Owe Lovers, semuanya menjadi Owe Lovers dan semuanya akan menjadi penyangga bagi visi kita semua, menjadi visi pribadi setiap kita. Ayo kita bersama-sama, ayo bentengi perusahaan ini, ayo bentengi produk-produk kita, ayo bentengi visi-misi kita, ayo bentengi setiap hal yang kita lakukan. Hanya satu tujuan kita berbagi kepada sesama, dan kita mau mengguncangkan dunia dengan visi kita, yaitu berbagi sehat, berbagi sejahtera. Mari doakan kami, perusahaan, pabrik, produk-produk yang akan meluncur di dalam bulan Juli dan Agustus nanti. Dan mari doakan produk-produk itu sangat berguna, dari herbal, dari air, menjadi produk yang bermanfaat bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Dan yang ketiga adalah mari kita berdoa untuk setiap member-member diberikan kekuatan supaya bisa menjadi orang-orang yang kuat ketika menghadapi banyak orang, untuk berbagi, untuk membagikan visi, dan stokis-stokis bisa melayani seluruh member dengan rasa syukur karena diberikan kesempatan untuk berkarya oleh Tuhan, menjadi orang yang berguna bagi sesama, menjadi hidup mulia, dan nama kita tercatat di buku kehidupan. Hanya satu hal adalah mari kita berdoa bersama-sama. Agama kita boleh berbeda, tetapi satu, Tuhan kita sama. Mereka dengar setiap tetesan air mata kita, setiap permohonan kita, asal berguna bagi banyak orang lain, dan bangsa kita akan maju, akan naik, akan makmur, dan akan sejahtera. Mohon sekali lagi adalah doakan produknya, doakan visi misi perusahaan dan manajemennya, dan doakan stokis, member, dan setiap konsumen yang mengkonsumsinya. Terima kasih, selamat malam, dan kami semua mengucapkan syukur yang luar biasa. Thank you. Hanya itu yang perlu saya sampaikan.